untuk memperkenalkan diri Bu ya. Kebetulan saya dinas siang Bu ya. Perkenalkan diri, nama saya Bidan Hanif Permayanti. Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Adik siapa namanya? Dika. Dika. Umur berapa tahun? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Baik Ibu ya, untuk menjaga privasinya Ibu, saya menutup pintu terlebih dahulu Bu ya. Baik Ibu, sesuai dengan janji kita tadi ini Bu ya. Di sini kita akan membahas tentang deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH pada anak prasekolah Bu ya. Tujuan deteksi dini GPPH ini pada anak prasekolah ini adalah untuk mengetahui secara dini anak adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH pada anak umur 36 bulan ke atas. Adapun jadwal deteksi dini GPPH ini pada anak prasekolah ini, jadwal GPPH pada anak prasekolah dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan dari orang tua atau pengasuh anak atau kecurigaan kesehatan, kader kesehatan, BKB, petugas padu, pengelola TPA, dan guru TK. Keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih keadaan di bawah ini. Pertama, anak tidak bisa duduk tenang. Kedua, anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah. 3. Perubahan suasana hati yang mendadak atau impulsif. Adapun alat atau sarana yang diperlukan dalam mendeteksi dini GPPH ini pada anak prasekolah, alat yang digunakan adalah formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Adapun deteksi dini GPPH pada anak prasekolah, adapun cara yang digunakan formulir deteksi dini GPPH, nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Silakan Ibu untuk menjawab dengan benar dan tidak usah ragu-ragu dan tidak usah takut Ibu ya untuk menjawab. Saya akan menjelaskan interpretasi hasil deteksi dini GPPH ini pada anak prasekolah. Beri nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan bobot nilai. Berikut ini jumlah nilai masing-masing jawaban. Yang pertama, nilai 0 jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak. Nilai 1 jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada anak. Nilai 2 jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak. Nilai 3 jika keadaan anak tersebut selalu ada pada anak. Bila nilai total 13 atau lebih kemungkinan anak ini dengan GPPH. Baik Ibu, adapun intervensi deteksi dini, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan Ibu ya. Pertanyaannya yang pertama Ibu ya, apakah anak Ibu selalu tidak kenal lelah atau aktivitas berlebihan? Tidak. Kedua, apakah anak Ibu sudah menjadi gembira atau impulsif? Tidak. Yang ketiga, apakah anak Ibu sering mengganggu anak-anak lain? Tidak. Yang keempat, apakah anak Ibu gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai, rentang perhatiannya pendek? Tidak. Yang kelima, apakah anak Ibu menggerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus? Tidak. Yang keenam, apakah anak Ibu kurang perhatian atau
mudah teralihkan? Tidak. Tidak. 7. Apakah anak ibu permintaannya harus segera dipenuhi dan mudah menjadi frustasi? Tidak. Tidak. 8. Apakah anak ibu sering dan mudah menangis? Tidak. Tidak. 9. Apakah suasana hati anak ibu ini mudah berubah berubah drastis? Tidak. Tidak. Yang ke-10 Bu ya. Apakah anak ibu suka meledakkan kekesalan, tingkah laku ekspulsif yang tidak terduga? Tidak. Oh, tidak. Baik Ibu, itu tadi pertanyaannya untuk interpretasi GPPH pada anak ini. Saya akan jelaskan dulu Bu ya interpretasinya. Yang pertama, anak kemungkinan GPPH perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak untuk konsultasi yang lebih lanjut. Yang kedua, bila total kurang dari 13 tetapi Anda ragu-ragu, kita jadwalkan pemeriksaan ulang 1 bulan kemudian Ibu ya. Dan bisa diajukan pertanyaan ke orang-orang terdekat, misalnya orang tua, bisa pengasuh, bisa nenek, bisa guru, dan lain sebagainya. Untuk interpretasinya, nilai totalnya kurang dari 13 Ibu ya. Kurang dari 13. Baik Ibu ya, dari 10 pertanyaan tadi itu anak ibu tidak termasuk tidak ada kelainan atau deteksi dini, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH Bu ya. Berarti anak ibu normal Bu ya. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan Ibu bertanya. Tidak ada Bu. Oh, makasih Bu ya. Berarti Ibu sudah mengerti ya dengan pertanyaan saya tadi itu. Tidak Bu. Makasih Bu ya sudah datang ke klinik kami. Ya, sama-sama.